Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurjana dari PBA UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kelas B semester 5. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP mata pelajaran Bahasa Arab yang nantinya akan digunakan untuk mengajar. Dan video ini sebagai salah satu tugas micro teaching. Baik, berikut saya akan menampilkan sebuah RPP yang sudah saya buat. Dalam RPP terdapat beberapa komponen, dan yang paling pertama adalah identitas. Identitas itu sendiri terdiri dari, pertama, ada nama sekolah, yaitu MTS Sukaraja. Kemudian, mata pelajaran, yaitu Bahasa Arab, kelas 7, semester ganjil, materi pokoknya adalah Al-Unwan, tahun pelajaran 2020-2021, alokasi waktu 2 kali 40 menit, pertemuan, yaitu pertemuan ke-1. Komponen yang selanjutnya yaitu kompetensi inti. Dalam kompetensi inti ini terdapat 4 poin, yaitu yang pertama, K1, mengenai sikap spiritual. Selanjutnya ada K2, yaitu sikap sosial, K3, yaitu pengetahuan, dan K4 adalah keterampilan. Dan berikut adalah pemaparannya. Bisa kita lihat dalam layar ini. Komponen yang selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Di mana kompetensi dasar ini diturunkan dari kompetensi inti. Dan di sini saya mengambil dari K3 dan K4. Adapun penjabaran kompetensi inti dalam RPP ini seperti terlihat pada layar, yaitu poin 3.1, memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik Al-Unwan, baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian, indikatornya yaitu pertama, menyebutkan mufrodat tentang Al-Unwan dengan makhraj dan panjang pendek yang benar. Selanjutnya, menjelaskan penggunaan isim isyarah dalam topik Al-Unwan dengan tepat. Dan membedakan dhamir mudzakkar serta muannas dengan tepat. Kemudian, poin 4.1, mengaplikasikan ungkapan informasi lisan serta tulisan sederhana tentang topik Al-Unwan dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebiasaan yang benar sesuai dengan konteks. Adapun indikatornya yaitu menerapkan mufrodat yang telah dipelajari dengan membuat kalimat tentang Al-Unwan dengan struktur kalimat yang benar. Kemudian, melakukan dialog mengenai Al-Unwan dengan tepat dan benar. Komponen selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Nah, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat pertama, mengucapkan mufrodat dan ibarat tentang Al-Unwan dengan makhraj serta panjang pendek yang benar. Kedua, menjelaskan penggunaan isim isyarah dalam bacaan pada topik Al-Unwan dengan tepat. Ketiga, membedakan dhamir mudzakkar dan muannas dalam Al-Unwan dengan tepat. Keempat, menerapkan mufrodat yang telah dipelajari dengan membuat kalimat mengenai Al-Unwan dengan struktur kalimat yang benar. Dan yang terakhir, melakukan dialog tentang Al-Unwan dengan tepat.
Komponen selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Seperti yang kita lihat pada layar, di sana kita harus memaparkan materi mengenai topik yang akan diajarkan. Nah, dalam materi tersebut harus mencakup beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah fakta. Jadi, kita harus memaparkan materi yang akan dibahas, dan di sini yaitu topiknya adalah al-unwan. Yang selanjutnya adalah konsep. Jadi, dalam RPP, seorang guru harus mencantumkan konsep pembelajaran yang akan dilakukan. Seperti yang terlihat dalam layar, di sini ada 2 poin. Yang pertama, memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata, frase, serta kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik al-unwan, baik secara lisan maupun tertulis. Dan poin keduanya adalah mendemonstrasikan ungkapan informasi lisan dan tulisan tentang al-unwan dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar sesuai konteks. Yang selanjutnya adalah prinsip. Nah, di sini terdapat 2 poin. Yang pertama, menyadari pentingnya kejujuran dan percaya diri sebagai anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan madrasah. Kemudian, poin kedua, menunjukkan perilaku jujur serta percaya diri dalam berkomunikasi dengan lingkungan sosial sekitar rumah dan sekolah. Selanjutnya, prosedur. Jadi, seorang guru harus sudah menyusun prosedur pembelajaran yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Adapun prosedur dalam RPP ini dapat dilihat pada layar. Nah, seperti itu. Jadi, di sana terlihat ada beberapa prosedur yang akan nantinya dilakukan sebagai acuan untuk melakukan pembelajaran. Komponen yang selanjutnya dalam RPP yaitu metode pembelajaran. Nah, di sini terdapat beberapa hal. Yang pertama ada pendekatan, dan saya di sini menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian ada model pembelajarannya menggunakan collaboration based learning, dan metodenya yaitu metode Sam'iyah Syafawiyah, tanya jawab, dan penugasan. Komponen berikutnya adalah media dan alat belajar. Di sini medianya saya menggunakan laptop, LCD, PowerPoint, internet, serta papan tulis. Adapun alatnya yaitu berupa spidol. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Di sini saya menggunakan buku bahasa Arab siswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2014 untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 7. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Dalam komponen ini terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada tahapan pembelajaran, kemudian deskripsi kegiatan guru dan siswa, serta alokasi waktu. Adapun tahap pembelajaran yang pertama adalah kegiatan awal atau pendahuluan, yang mana kegiatannya meliputi ada apersepsi, di mana guru memberi salam memulai pelajaran dengan membaca basmalah, kemudian menanyakan kabar, serta mengecek kehadiran siswa. Kemudian ada motivasi. Di sini, guru menceritakan kisah inspiratif yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, serta membangkitkan motivasi siswa untuk semangat belajar. Kemudian,
Guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran yang akan dipelajari. Selanjutnya, dalam kegiatan ini ada pretest. Jadi sebelum melakukan pelajaran inti, guru dapat melakukan pretest terlebih dahulu. Selanjutnya, masuk pada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini terdapat kegiatan literasi, di mana peserta didik diberi motivasi atau rangsangan supaya memusatkan perhatiannya, berpikir kritis, serta bekerja sama atau 4C dalam mengamati permasalahan dengan rasa ingin tahu, jujur, dan pantang menyerah pada topik yang akan dibahas, yaitu al-unwan. Dalam kegiatan inti ini juga meliputi kemampuan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Berikut adalah pemaparannya, dapat kita lihat pada layar. Masuk pada kegiatan akhir atau penutup. Dalam kegiatan ini, guru harus membimbing peserta didik untuk dapat menyimpulkan pembelajaran. Kemudian, peserta didik melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Guru melakukan post-test dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru memberikan tugas kepada peserta didik. Lalu, guru menutup proses pembelajaran dengan mengucap hamdalah. Dan terakhir, guru mengucapkan salam. Adapun kegiatan penutup ini biasanya hanya dilakukan dalam waktu 10 menit. Selanjutnya, komponen yang terakhir dalam RPP yaitu meliputi penilaian, pengayaan, dan remedial. Berikut saya tampilkan draft yang akan digunakan untuk penilaian, pengayaan, dan remedial. Dan tidak lupa pada bagian akhir dalam RPP itu mencantumkan waktu serta tempat, kemudian dibubuhi oleh tanda tangan kepala sekolah dan guru bidang studi. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.